Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Indra Nistiawati. Saya CGP Sud Angkatan 11 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini hari ini saya ditemani oleh Bapak Chandra Handoko. Beliau sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Bindri. Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi pada proses supervisi akademik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik itu menurut Sujono 2008 yaitu menyatakan bahwa supervisi akademik adalah menilai, membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar kompetensi peserta didik mencapai hasil yang optimal. Kemudian tujuan dari supervisi ini adalah membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Adapun kegiatan supervisi pada kali ini itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau pra-observasi, kemudian yang kedua tahap inti atau observasi, yang ketiga adalah tahap akhir atau penilaian dan imbal balik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Bapak mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait proses supervisi pada berikutnya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Begini Ibu, kebetulan ini saya ngajar di kelas 10. Ya. Saya ngajar nanti di materi teks laporan hasil observasi. Oh baik. Dan nanti pada materi yang lebih spesifik yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Sehingga untuk tujuan pembelajaran yang saya inginkan atau saya targetkan kepada anak-anak saya adalah peserta didik dapat menulis observasi secara sistematis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasaan. Jadi tujuan akhirnya adalah mereka mampu menulis ya? Teks laporan hasil observasi. Gitu. Baik. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Area pengembangan yang dimaksud ini misalnya pada yang ditekankan jangan apa gitu. Iya, betul sekali. Itu nanti berarti karena menulis berarti area pengembangannya adalah keterampilan menulis. Jadi yang saya harapkan pada mereka akan terampil menulis teks laporan hasil observasi disertai dengan penulisan sumber yang tepat, karena kalau teks laporan hasil observasi memang harus disertai dengan sumber. Kalau sekadar pengamatan saja mungkin hanya sebatas fisik yang terlihat. Padahal tidak hanya itu saja, untuk laporan hasil observasi itu dibutuhkan sumber-sumber pendukung. Karena itu nanti kemungkinan saya mengharapkan anak-anak saya itu bisa menulis sumber yang baik, misalnya daftar pustaka ataupun buku pipa. Jadi itu Ibu, jadi utamanya adalah menulis itu mereka. Baik, berikutnya Pak, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran Pak? Untuk rancangan pembelajaran yang saya terapkan nanti insya Allah saya menggunakan model discovery learning. Jadi discovery learning itu nanti diawali dengan rangsangan. Kemudian rangsangan itu kemungkinan akan saya nanti akan saya tunjukkan teks laporan hasil observasi yang sistematis itu seperti apa sesuai dengan struktur, dan juga kaidah bahasaan yang benar itu juga seperti apa. Nanti anak-anak akan melihat secara sekilas. Memang sebenarnya sebelumnya itu sudah mempelajari itu, tapi nanti akan saya tampilkan lagi
kadar untuk merecovery atau mengingat pembelajaran yang dulu pernah sebelumnya ya. dilakukan. Kemudian ada identifikasi masalah, jadi nanti anak-anak saya minta untuk mengidentifikasi apa permasalahan, jadi nanti mereka akan saya minta untuk menentukan, pertama kan kelompok, kemudian menentukan nanti kira-kira apa yang akan dikerjakan kelompok itu, karena nanti rencana saya temanya adalah lingkungan. Kebetulan juga di tema bahasa Indonesia itu temanya memang lingkungan, jadi ada yang diobservasi hewan ataupun binatang. Hewan, binatang, tumbuhan, maaf ya, tumbuhan. Kalau dulu sebenarnya materi ini SMP juga sudah pernah, tapi sepertinya temanya bukan itu. Sebenarnya temanya mungkin ada tema benda-benda seperti itu. Fisik ya Pak ya. Fisik ya, fisik. Kemudian mungkin tempat-tempat ya seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya adalah pengumpulan data atau data collection ya. Nanti saya akan merancang agar anak-anak itu membuat teks laporan hasil observasi, karena secara kelompok nanti cukup di lingkungan sekolah saja. Iya Pak. Karena ya terus terang saya agak khawatir misalnya saya minta ke tempat mana untuk mengunjungi tempat itu, ya kalau saya sendiri terus terang agak khawatir, karena itu untuk mengefektifkan juga saya bisa memantau. Jadi saya fokuskan di lingkungan sekolah, nanti insya Allah ada banyak objek yang bisa mereka gunakan sebagai untuk menulis lah. Objeknya apa, misalnya ada burung, ada ikan, ada pohon beringin, ada pohon yang lainnya atau tanaman hias. Kemudian pengolahan data setelah mereka mencari objek observasi di sekolah, di objek nanti sekadar mereka itu mengamati fisik tuh, karena terus terang kalau di teks laporan hasil observasi itu sebenarnya juga dibutuhkan, misalnya kalau misalnya tumbuhan itu dibutuhkan nama ilmiahnya apa, otomatis mereka nggak tahu, karena itu nanti ketika mereka observasi di lingkungan sekolah mereka cukup fisik saja, tapi dalam waktu yang tentu saja sudah ditentukan, tidak usah lama-lama karena hanya observasi fisik secukupnya saja. Kemudian nanti kembali ke kelas, mereka nanti akan saya fasilitasi, saya persilakan menggunakan HP untuk mencari sumber-sumber pendukung. Sumber-sumber pendukung itu nanti kan mereka misalnya mencari nama ilmiah, kemudian kalau misalnya burung itu asalnya dari mana, tumbuhan itu juga asalnya dari mana, kan mereka bisa cari di referensi di internet. Kalau di perpustakaan bagaimana? Kalau perpustakaan sebenarnya untuk informasi-informasi seperti itu kan terbatas. Kita tahu sendiri kalau misalnya dari internet, dari HP seperti ini kan sangat luas, jadi lebih mudah dan juga mereka nanti juga belajar untuk mencatat sumbernya. Sumber dari internet itu bagaimana cara menulisnya, itu nanti akan insya Allah mereka akan laksanakan. Kemudian ada pembuktian nanti setelah mereka mengolah data, nanti akan saya minta untuk mempresentasikan, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan atau generalisasi bersama, tentu saja bersama guru atau saya dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak. Wah, luar biasa lengkap, ini komplit gitu Pak. Insya Allah. Tapi kalau pengalaman dari tahun-tahun yang lalu itu saya terkendala masalah waktu. Biasanya nanti agak terbatas waktunya, durasi terbatas, kemungkinan ya mohon maaf, mungkin saja kalau saya tidak bisa memanage dengan baik ya bisa jadi nggak selesai dalam satu pertemuan nulis ini ya. Nanti saya akan coba bagaimana caranya agar satu pertemuan itu 2 jam pelajaran ya cukup. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, perkiraan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari kelas berapa, juga di jam berapa? Insya Allah minggu ini. Pak. Minggu ini nanti mungkin hari Kamis. Saya tadi sudah melihat jadwal, hari Kamis itu ada di 12 bahasa, kemudian 10, 5 dan 10. Karena ini materi kelas itu mungkin akan saya ambil di kelas 10-5. Insya Allah hari Kamis di kelas 10-5. Alhamdulillah ya Pak ya, terlihat Bapak sangat siap dan sudah disampaikan semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Semoga dari percakapan praobservasi ini di kemudian hari nanti observasinya jauh lebih baik begitu prosesnya. Nah, demikian sahabat semua, Bapak Ibu guru hebat. Semoga video praobservasi ini
dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat.